Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan saya Tri Diarti SSI. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari materi kimia kelas 12 semester 1, yaitu sifat koligatif larutan. Mungkin di antara kalian pernah melihat nelayan atau pedagang ikan di pasar mencampurkan garam ke dalam es batu agar es batu tersebut lebih lama meleleh dibandingkan dengan jika tidak dicampur dengan garam. Mengapa fenomena ini bisa terjadi? Setelah mempelajari konsep sifat koligatif larutan, mungkin kita akan memahami mengapa hal ini bisa terjadi. Pada materi sifat koligatif larutan, kita akan mempelajari 4 sifat, yaitu tentang penurunan tekanan uap, kenaikan titik beku, kenaikan titik didih, penurunan titik beku, dan tekanan osmotik. Sebelum mempelajari 4 sifat tersebut, kita nanti akan mempelajari tentang perhitungan kimia dalam menentukan konsentrasi larutan. Penentuan konsentrasi ini sangat erat hubungannya dengan materi sifat koligatif, karena itu kita akan mempelajari secara terpisah nantinya. Sifat koligatif larutan ini ada 2 yang akan kita pelajari, yaitu sifat koligatif larutan non-elektrolit dan larutan elektrolit, yang kedua-duanya ini akan dibedakan oleh adanya faktor Van Hoff. Apa itu sifat koligatif? Sifat koligatif larutan adalah sifat larutan yang tidak bergantung pada jenis zat terlarut, tapi hanya bergantung pada jumlah partikel atau konsentrasi zat terlarut di dalam larutan. Itu sebabnya kita sangat perlu mempelajari perhitungan kimia tentang cara menghitung konsentrasi larutan, konsentrasi zat terlarut di dalam larutan. Seperti yang sudah disebutkan tadi, sifat koligatif larutan ada 2, yaitu sifat koligatif larutan elektrolit dan sifat koligatif larutan non-elektrolit. Pada larutan elektrolit, semua zat terurai menjadi ion-ion, misalnya garam dan HCl di dalam air. Sebaliknya, non-elektrolit hanya sebagian atau tidak ada sama sekali zat yang terurai menjadi ion-ion, contohnya gula di dalam air. Konsentrasi larutan yang akan kita pergunakan dalam materi ini, yaitu kita nanti akan mempelajari tentang mol, kemudian molaritas, lalu molaritas, dan fraksi mol. Mungkin cara penentuan mol dan molaritas sudah dipelajari di kelas 10 ya. Nanti kita akan memperdalam molaritas dan fraksi mol, tapi akan kita ulang kembali tentang mol dan molaritasnya. Sifat koligatif yang pertama yaitu penurunan tekanan uap. Bunyi hukum Raoult menyebutkan penambahan zat terlarut dalam larutan akan menyebabkan penurunan tekanan uap. Jadi penurunan tekanan uap larutan akan lebih rendah. Tekanan uap larutan akan lebih rendah dibandingkan dengan tekanan uap pelarut murninya. Berapa besarnya? Besar penurunan tekanan uap yaitu fraksi mol zat terlarut dikali dengan tekanan uap pelarut murninya, atau
Bisa juga nanti dicari dengan penurunan tekanan uap, yaitu tekanan uap larutan dikurangi dengan tekanan uap larutan murninya. Nah, berapa besar tekanan uap larutan? Tekanan uap larutan bisa dicari dengan tekanan uap pelarut murninya dikali dengan fraksi mol pelarutnya. Sifat yang kedua yaitu kenaikan titik didih. Penambahan zat larut di dalam larutan akan menyebabkan kenaikan titik didih. Itu artinya titik didih larutan akan lebih tinggi dibandingkan dengan titik didih pelarut murninya. Berapa besar kenaikan titik didihnya? Bisa dicari dengan tetapan titik didih molal dikali dengan molalitas zat perlarut, atau bisa juga dengan mencari titik didih larutan dikurangi dengan titik didih zat pelarut murninya. Sini ada tabel tetapan kenaikan titik didih molal beberapa pelarut: air, etanol, eter, kloroform, benzena, aseton, dan asam astat. Nah, penurunan titik beku seperti yang tadi sudah Ibu singgung, biasanya nelayan menggunakan es batu untuk mengapikan ikan kan, kemudian mereka menambahkan garam untuk menurunkan titik bekunya sehingga es tersebut akan lebih awet. Penurunan titik beku fenomenanya sama dengan kenaikan titik didih, sehingga titik beku larutan akan lebih rendah dibandingkan dengan titik beku pelarut murninya. Besar penurunan tersebut yaitu tetapan penurunan titik beku molal dikali dengan molalitas zat pelarut, atau bisa juga dengan cara menentukan titik beku pelarut dikurang dengan titik beku larutannya. Ini ada tabel tetapan penurunan titik beku molal beberapa pelarut. Nah, aplikasi penurunan titik beku salah satunya misalnya zat anti beku yang ditambahkan kepada air radiator pada daerah-daerah yang memiliki iklim 4 musim ya, pada saat musim dingin atau musim salju. Atau jalanan yang bersalju dicairkan dengan cara dicampuri dengan garam CaCl agar cepat meleleh salju tersebut. Nah, sifat yang keempat yaitu tekanan osmotik. Mungkin di pelajaran biologi kalian sudah pernah mempelajari tentang osmosis, yaitu proses perpindahan partikel zat pelarut di dalam larutan dari larutan encer ke dalam larutan yang lebih pekat. Nah, tekanan hidrostatik yang dihasilkan dari proses osmotik yang dapat menahan perpindahan molekul-molekul pelarut tersebut disebut dengan tekanan osmosis. Berapa besarnya tekanan osmotik? Tekanan osmotik yaitu sebesar molaritas dikali dengan tetapan gas 0,082 atmosfer liter per mol Kelvin dikali dengan suhu dalam satuan Kelvin. Kira-kira itulah materi tentang sifat koligatif larutan. Untuk materi lebih dalamnya kita akan membahasnya satu persatu pada video yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.